If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all my love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada dan dimanapun kalian berada, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesibukan di dalam ketaatan. Banyak orang yang menjadi muslim tetapi belum tentu semua itu mendapatkan kesibukan di dalam ketaatan. Karena sesungguhnya kesibukan di dalam ketaatan hanya diberikan kepada hamba yang Allah inginkan kepadanya kebaikan. Siapapun di antara kita yang paginya, siangnya, dan sorenya serta malamnya sebelum dia istirahat, dia selalu disibukkan oleh Allah di dalam ketaatan, maka itu merupakan diagnosa di antara banyak diagnosa untuk menilai apakah dirinya diridai oleh Allah. Dan semoga kita senantiasa dipindahkan dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, dari kebaikan sholat isya yang kita selenggarakan menuju kepada kebaikan taman surga, dan semoga kebaikan semacam inilah yang Allah sibukkan untuk kita. Di sisi yang lainnya, semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk supaya kita mendapatkan kebaikan dan kebenaran, karena hidup pada zaman fitnah itu getir, dan getirnya zaman fitnah itu tidak ada obatnya kecuali adalah ilmu. Kita tidak hanya cukup menjadi baik, tetapi bagaimana kita menjadi benar. Banyak orang yang berasumsi bahwasanya hidup itu hanyalah sekedar menjadi baik. Tidak gangguin orang, tidak nyakitin orang, tidak menzalimi orang. Padahal kebaikan itu sejatinya tidak pernah cukup. Baik dan benar itu merupakan satu kesatuan yang sejatinya saling bertaut dan saling berkaitan dan saling membutuhkan. Orang itu tidak hanya sekedar baik, tetapi harus benar. Kebaikan itu diukur bagaimana attitude-nya, bagaimana akhlaknya kepada sesama muslim ataupun kepada sesama manusia. Adapun kebenaran itu sejatinya diukur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang baik harus benar dan orang yang benar sejatinya harus baik, dan kebenaran itu tidak boleh melunturkan kebaikan. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Semoga Allah sibukkan kita di dalam kebaikan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kebenaran di dalam zaman yang kita lewati, zaman yang berat, zaman fitnah, dan semoga kebenaran yang kita genggam dan kita mati di atas kebenaran itu menjadi tiket keselamatan kita kelak di akhirat. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena sebesar kita bersyukur, sebesar itu Allah melapangkan kehidupan kita. Sebesar kita bersyukur, sebesar itulah kita mampu merasakan manisnya kehidupan. Karena manisnya kehidupan tidak akan pernah dikecap, tidak akan pernah dinikmati, kecuali mereka yang senantiasa bersyukur terhadap setiap irisan yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Selama kita senantiasa melihat orang dan selalu minus melihat diri kita di dalam kekurangan kita, dan kelemahan kita di dalam kita bersyukur karena diri kita amnesia untuk menghitung setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang menjadikan gagalnya kita untuk merasakan kelapangan dalam kehidupan kita. Makna kehidupan akan hilang, kelapangan akan menjauh, kesempitan demi kesempitan, masalah dan problem akan datang pada kehidupan kita ketika kita kurang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Siapapun di antara kita hari ini, apapun ujian, apapun problem yang kita hadapi, selama kita mencelupkan kesyukuran pada apapun yang sedang kita rasakan ketika kita membandingkan
Setiap ujian yang kita rasakan, masih banyak orang di luar sana yang merasakan ujian yang lebih berat daripada kita. Dan bisa jadi ujian itu memang pahit untuk kita, tapi tanpa kita sadari akan manis membawa kebaikan untuk kita di masa mendatang. Maka sesungguhnya kalau kita tidak bersyukur, maka kesempitan demi kesempitan akan kita rasakan. Semoga kita bersyukur atas apapun yang kita peroleh. Kita bersyukur atas keluarga yang kita dapatkan. Kita bersyukur pada anak yang kita peroleh. Kita bersyukur pada rezeki yang kita dapatkan. Karena makna dari semua itu akan hadir di dalam kita berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan, dan Allah tidak pernah salah menakar, tidak pernah salah pula di dalam menghitung setiap apapun yang Allah torehkan dan apapun yang Allah berikan di dalam kehidupan. Semoga kita menjadi penuntut ilmu yang selalu bersyukur. Di dalam kita bersyukur, maka itulah kendaraan yang menghantarkan kita kepada samudra ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tidak tahu manakah yang lebih baik antara sabar dan syukur, selama aku tahu keduanya bisa menghantarkan aku kepada ridhonya. Kita memang tidak bisa memilih apakah kita harus bersabar ataukah kita bersyukur. Tapi bagaimanapun ujian yang datang, sejatinya kemudahan dan kelapangan serta kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada setiap kesulitan yang hadir pada kehidupan kita. Semoga kita selalu bersyukur dalam setiap jalan kehidupan kita. Semoga setiap nas yang kita peroleh, setiap hadis yang kita dapatkan, setiap nasihat yang kita peroleh semakin memancarkan kesyukuran hati dan jiwa kita, terpatri pada setiap keyakinan kita, terucap pada setiap lisan kita, dan terbukti pada setiap tindakan dan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian panjang kita, yaitu membahas tentang bagaimana 40 karakteristik mereka yang diridhai oleh Allah. Tentunya ketika kita melihat pada satu kejadian di luar sana tentang adanya konflik yang terjadi antara orang yang mengklaim dirinya bisa menyembuhkan tetapi justru menggunakan berbagai macam wasilah perantara yang syirik dengan seseorang yang berusaha untuk meluruskan. Disitulah kita menjumpai dan kita mendapati pada keduanya sebenarnya keinginan mereka adalah sama, mendapatkan ridhonya Allah. Tetapi ternyata yang satunya ketika mereka ingin menggapai ridhonya Allah ternyata tidak berlandaskan dan tidak berbasiskan kepada ilmu. Justru menggunakan sesuatu yang sifatnya syirik, sesuatu yang sifatnya bisa mendatangkan keburukan. Disitulah kita harus paham bahwasanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah itu harus betul-betul berbasiskan kepada ilmu, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, supaya kita tidak terperosok kepada sesuatu yang kita anggap itu benar tetapi justru itu adalah sebuah sihir atau sebuah kesyirikan. Inilah bagaimana kita memahami tentang pentingnya di dalam kehidupan kita. Ilmu akan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah, karena tidak setiap orang itu mampu menjadikan dirinya sampai kepada ridhonya Allah kalau dia tidak memiliki ilmu. Makanya inilah yang menjadikan kita paham apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu ketika mereka menyampaikan mautu alimin wahidin ahabba ila iblis min mauti alfi abidin. Sesungguhnya kematian orang yang berilmu satu orang lebih dicintai oleh iblis daripada kematian 1000 ahli ibadah. Kenapa? Setan itu menyenangi dan mencintai, bertepuk tangan, bersukacita, berbahagia kepada kematian orang yang berilmu walaupun cuma satu dibandingkan dengan kematian 1000 ahli ibadah. Karena orang yang beribadah kepada Allah kalau tidak didahului dengan ilmu, maka mudah bagi setan untuk menjerumuskan mereka, dan berapa banyak orang yang beribadah tanpa landasan kepada ilmu, mereka terombang-ambing dan tersesat kepada setiap angin yang menerpa dalam kehidupan mereka. Beda dengan orang berilmu. Orang berilmu itu merupakan sebuah anugerah besar, karena dengan dia berilmu, dia tidak akan mudah terombang-ambing dengan setiap angin bisikan yang ditiupkan oleh setan. Dengan dia mengetahui ilmu menjadikan dia kokoh dan dia bisa menjelaskan yang salah dan benar kepada khalayak manusia. Dan itulah pentingnya bagaimana ketika kita menancapkan keinginan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah,
Ridhonya Allah itu tidak hanya didapatkan dengan semangat. Ridhonya Allah itu tidak bisa diperoleh dengan sebuah euforia. Untuk mendapatkan ridhonya Allah itu tidak bisa disampaikan dengan hanya kita berpangku tangan. Tapi sesungguhnya untuk mendapatkan ridhonya Allah harus dengan ilmu, harus dengan referensi. Dari setiap ketentuan kitabullah dan sunnah yang kita kaji, kita pelajari, di mana setiap kebenaran itu akan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Itulah yang menjadi sebuah narasi pada kehidupan kita yang tidak boleh berubah. Kita kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah supaya tidak terjerumus kepada kesalahan, tidak terjerumus kepada kerusakan, maka tentunya kita harus betul-betul memiliki ilmu yang benar. Karena ilmu yang benar itulah yang akan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Dan bahayanya memahami agama ini tanpa ilmu, walaupun tujuannya untuk ingin mendapatkan ridhonya Allah, tetapi ketika memahaminya tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Sambilkan sebuah kisah nyata dan contoh nyata. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak beribadah. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Sambilkan sebuah kisah nyata dan contoh nyata. Ada seseorang yang pernah hidup pada zaman Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Pada zaman Imam Abu Hanifah, Ibu Hanifah sedang berjalan. Di depannya ada seorang pemuda. Pemuda ini tiba-tiba mengambil buah-buahan tanpa izin kepada pemilik pekarangan kebun yang dia curi. Dia mengambil beberapa buah dari pohon itu lalu dia berjalan. Imam Abu Hanifah ketika melihat peristiwa itu, Imam Abu Hanifah tentunya ingin mengingatkan itu adalah sebuah kesalahan. Dia mengambil buah di pinggir jalan di pekarangan seseorang tanpa meminta izin. Imam Abu Hanifah berusaha mengejarnya. Pemuda ini mempercepat langkahnya dan dia tidak sadar kalau beliau diikuti oleh seorang ulama besar yaitu Imam Abu Hanifah. Sebelum Imam Abu Hanifah mampu menghampiri pemuda ini ternyata menghampiri seorang pengemis di pinggir jalan. Dia berikan itu buah-buah yang dia curi sebagiannya kepada pengemis di pinggir jalan dan dia melanjutkan dengan membawa separuh buah yang dia curi dari sebuah pekarangan di pinggir jalan. Ketika Imam Abu Hanifah berhasil menyamainya, mendekatinya, mencoleknya dan berkata, "Lima syarakta." Lalu Imam Abu Hanifah itu berkata, "Kenapa kamu curi buah-buah itu? Bukankah kamu tidak izin kepada pemiliknya?" Maka pemuda ini tersenyum dan berkata kepada Imam Abu Hanifah, dia tidak tahu kalau ini adalah seorang ulama besar. Beliau berkata, jangan menyalahkan saya dulu. Saya ini memang mencuri, tidak minta izin kepada pemilik buah ini. Tapi saya baru saja memberikan buah itu kepada pengemis di pinggir jalan. Saya berikan itu buahnya kepada pengemis di pinggir jalan. Dan itu sedekah infak yang saya berikan kepadanya. Sedekah dan infak yang saya berikan kepadanya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Oke, ambil aja 10 kali lipat. Berarti sedekah saya dilipat gandakan 10.
Tadi saya mencuri buah di pinggir jalan, berarti 1 dosa. Karena dosa tidak dilipat gandakan. Berarti 10 dikurangi 1, masih ada 9 kebaikan yang saya peroleh. Lalu kenapa kamu menyalahkan saya? Saya masih dapat 9 pahala kebaikan. Maka pada saat itu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala langsung menjawab. Tegas, karena dengan keilmuan beliau, dia tahu ini pemuda ini membawa sesuatu yang rancu, sesuatu yang syubhat. Maka Imam Abu Hanifah berkata kepada pemuda ini, Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Imam Abu Hanifah menyitir sebuah hadis, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi ketika kamu salah mempersepsikan sedekahmu dilipat gandakan, lalu kelipatan dari sedekahmu bisa mengurangi dosamu 1 ketika mencuri, kamu salah. Karena yang kamu infakkan tidak akan diterima oleh Allah, karena infak dari pencurian merupakan infak yang tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah tidak ada hajat menerima harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Masya Allah ya. Ini dialog sudah ribuan tahun, tapi dialog ini masih relate untuk kita renungkan. Orang yang mencuri tadi, dia ingin mendapatkan keutamaan. Dan tentunya ada keinginan untuk mendapatkan ridhanya Allah. Dia infak dengan buahnya. Tetapi dia salah ketika menempatkan pemahaman dia terhadap sedekah dan pemahaman dia ketika memahami tentang pahala kaitannya dengan pencurian yang dia kerjakan. Nah ini loh, salah satu di antara perkara yang harus selalu kita sadari. Berbahayanya kalau kita ingin mendapatkan ridhanya Allah tetapi tidak melalui ilmu. Apapun yang tidak melalui ilmu, maka sejatinya tidak akan pernah mendapatkan apapun kecuali adalah sebuah kerusakan dari apa yang dia lakukan tanpa ilmu. Maka inilah yang menjadikan kita paham Allah itu ingin diibadahi dengan ilmu. Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah utus kepada kita seorang Nabi Muhammad SAW dengan sebuah muara penting kita beribadah kepadanya dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya menjadi salah satu motivasi akhirat. Kenapa kita mempelajari tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Karena perkara ini merupakan sebuah perkara besar. Untuk mendapatkan ridhanya Allah itu, ridhanya Allah adalah puncak dari semua posisi dan jabatan terbaik manusia itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi jabatan itu bukan komisaris, jabatan itu bukan presdir, jabatan itu bukan jenderal, bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 4. Tapi posisi yang terbaik itu adalah ketika fulan yang menjadi hambanya Allah diridhai oleh Allah. Dan mendapatkan posisi diridhai oleh Allah, itu ibaratnya seorang pendaki yang berhasil mendapatkan di puncak gunung. Dan tidaklah pendaki berhasil kecuali dia berhati-hati, mengetahui mana jalan, mana jurang, mana itu perangkap, mana itu tempat yang tidak ada binatang buasnya, sampai dia berhasil di puncak gunung. Orang yang mendapatkan ridhanya Allah, merekalah yang berhasil melewati kehidupan dengan ilmu, dengan keikhlasan. Ketika ilmu dan keikhlasan silih berganti, berjalan pada kehidupan layaknya kaki kanan dan kiri yang saling berganti secara harmonis, maka itulah yang menjadikan seseorang diridhai oleh Allah. Nah, itulah yang menjadikan kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kita sekarang menuju kepada pembahasan yang ke-11. Kita membahas tentang orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang bersumpah hanya atas nama Allah. Nah, sebelum kita membahas poin-poin yang berkaitan pada poin ini, karena pembahasan ini nanti saya akan bahas secara poin per poin supaya pembahasan abwab atau pembahasan poin per poin akan memudahkan kita untuk memahami. Maka saya akan menyampaikan dulu tentang dalilnya supaya kita menjelaskan tentang perkara ini betapa indikator ridhanya Allah itu salah satunya terletak kepada kelurusan kita di dalam kita bersumpah. Jadi salah satu anak tangga di antara 40 anak tangga yang bisa menghantarkan kita kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bersumpah, maka bersumpah itu selalu mencukupkan dirinya. Qanaah dalam tanda kutip hanya dengan bersumpah menggunakan lafaz Allah, dan kita tidak ada hajat untuk menggunakan sumpah selain namanya Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis yang sahih, di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ihlifu billahi wa birru wasduku. Bersumpahlah kalian atas nama Allah dan berbuat baiklah serta berlaku jujurlah. Artinya disebutkan kata ihlifu billahi wa birru wasduku. Di situ ada 3 perintah sekaligus dalam satu baris. Ihlifu billah wa birru wasduku. Yaitu bersumpahlah kalian hanya kepada Allah. Wa birru, dan berbuat baik, berarti sumpah yang kalian proklamirkan itu harus dalam koridor kebaikan. Wasduku, dan penuhilah, artinya memenuhi setiap sumpah kita yang kita ucapkan karena Allah. Fa innallaha yuhibbu ayyukhlafa bihi, karena Allah itu betul-betul mencintai sumpah yang diatasnamakan atas nama dirinya. Ini sebuah dalil untuk menggambarkan sebuah referensi kuat untuk kita, bahwasanya salah satu indikator Allah itu mencintai kita, Allah itu ridha kepada kita, pastikan ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu, kita selalu bersumpahnya. Pada kondisi-kondisi tertentu kita bersumpah, sekali lagi, qanaah dalam tanda kutip, hanya mencukupkan sumpah kita hanya kepada Allah. Dan kita memiliki sebuah ketegasan border. Kita tidak mau bersumpah kecuali atas namanya. Inilah yang tergambar pada dalil yang kita baru saja baca. Tentunya, sebelum kita membahas beberapa poin-poin penting dalam hal ini, tentunya disinilah kita memahami ada beberapa kisi-kisi yang ingin saya sampaikan. Kisi yang penting untuk disampaikan adalah sumpah itu merupakan salah satu perkara yang memang sejatinya dibutuhkan dalam percakapan manusia dan komunikasi manusia. Itulah percakapan. Itulah sumpah. Jadi sumpah itu merupakan bagian dari fitrah yang dibutuhkan dalam setiap interaksi manusia dengan manusia. Bahwasanya kita tentunya membutuhkan sebuah komponen di dalam kita bersumpah. Karena berbagai macam kondisi. Ada orang yang meragukan omongan kita. Terkadang kita sebagai subjek ingin menekankan sesuatu yang sangat penting kepada orang lain, sehingga akhirnya komponen salah satu syariat itu diturunkan syariat bersumpah. Syariat al-halaf billah atau al-qasam billah. Di mana syariat ini sejatinya memang sejalan dengan fitrah pada interaksi manusia dengan manusia. Terkadang kita ingin membuktikan apa yang kita ucapkan benar, terkadang kita ingin menekankan apa yang kita ucapkan memang sejatinya terjadi semacam itu, dan perlu penguatan, dan penguatan dalam perkataan itu bagi seorang manusia yang beriman kepada Allah. Maka dia menggunakan Allah yang menjadi Rabb-nya yang maha tinggi untuk memperkuat apa yang dia sampaikan, untuk menjadi bukti untuk dirinya dan orang yang mendengar. Dia tidak sedang bermain-main dengan apa yang dia ucapkan ketika sudah melibatkan nama Allah dalam ucapan dia. Ya, ini penting ya, supaya kita jangan sampai kita berpikir begini, kenapa ya kok agama kita membahas sampai urusan sumpah aja dibahas? Karena urusan sumpah ini dibahas karena ini fitrah dari kehidupan manusia. Kita tentunya tidak bisa membayangkan pada kehidupan kita, di tengah dilema yang sering kita jumpai di dalam interaksi, kadang-kadang orang meragukan apa yang kita ucapkan, terkadang kita membutuhkan instrumen untuk menekan yang penting dari apa yang kita ingin sampaikan, tetapi ternyata kita tidak punya komponen bersumpah. Tentunya kita akan menghabiskan banyak kata untuk meyakinkan orang lain, yang terkadang perkataan yang terlalu membuih-buih itu cukup diwakili dengan sumpah yang kita atasnamakan Allah pada perkara yang sejatinya kita perlukan. Tentunya di sisi yang lain kita juga harus paham. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Takkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri,
untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Tentunya di sisi yang lain kita juga harus paham, ketika kita memahami sumpah merupakan bagian dari sebuah fitrah kehidupan di dalam kita berinteraksi dengan banyak orang dengan adanya sumpah. Di sisi yang lain kita juga harus paham, jangan bagi kita mudah-mudah untuk bersumpah, karena tidaklah seseorang begitu gampang di dalam bersumpah dan begitu mudah dia meminta sumpah dari orang lain, bahkan bersumpah atas nama Allah dalam perkara-perkara recehan, perkara remeh-temeh. Tidaklah bersumpah itu kecuali salah satu kebiasaan orang yang memiliki hati kemunafikan ataupun memiliki kebiasaan untuk berbohong dan berdusta. Sampai dia ketika selalu merasa diragukan karena dia sedang berbohong, merangkai dustanya, akhirnya semua perkara harus dia sumpahkan menyebut nama Allah. Kita tentunya paham ya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan sebagai penuntut ilmu. Karena kalau orang itu sudah bersumpah atas nama Allah, berarti dia sudah menyertakan Allah. Berarti apa yang dia sebutkan keterangan, yang dia sertakan sumpah atas nama Allah, berarti urusan yang besar, karena dia sudah menyertakan zat yang maha besar. Jangan pada urusan yang remeh-temeh. Suami istri sering curiga. Suaminya pulang, ditanya dari mana? Beli mie ayam. Kemudian istrinya berkata, sumpah demi Allah beli mie ayam. Urusan mie ayam kenapa harus atas nama Allah? Itu kan cuma urusan makan mie ayam. Dan pula bagi kita tidak perlu hanya untuk menyenangkan orang, lalu kita menggampangkan sumpah atas nama Allah. Misalkan suami ingin menyenangkan istrinya, membuat lega istrinya, tetapi dengan cara yang salah. Membuat senang istri, membuat lega istri itu merupakan bagian dari kebaikan seorang laki-laki. Tapi tidak boleh menggunakan segala macam cara. Sehingga tadi saya dari sini, demi Allah, wallahi saya dari sini. Padahal itu perkara remeh. Dan itunya harusnya menjadi sebuah koreksi dan evaluasi. Kalau ada hubungan suami istri, hubungan orang, kok akhirnya begitu mudah di antara mereka sering mengumbar kata sumpah, harusnya ada sebuah quality time antara mereka untuk kembali mengkoreksi kualitas interaksi dan hubungan mereka. Karena jangan sampai komunikasinya menjadi tidak sehat karena terlalu banyak sumpah. Karena yang senantiasa bersumpah itu biasanya adalah orang-orang munafik. Makanya Allah menyampaikan di dalam satu riwayat, Allah menyampaikan di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Munafikun, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Orang-orang munafik itu ittakhadhu aymanahum, mereka mengambil sumpah-sumpah mereka, junnatan, menjadi tameng, menjadi pelindung mereka dari apa yang mereka dustakan, fasaddu an sabilillah, lalu mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Kan begitu. Jadi orang munafik itu dulu, kalau mereka sedang melancarkan aksinya, entah mereka mendiskreditkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, entah mereka ingin memojokkan apa yang menjadi syariatnya Allah, mereka selalu bersumpah, oh kami ini orang beriman, kami ini orang muslim, demi Allah ini kami orang muslim ini. Tapi ujung dari sumpah mereka itu dengan satu tujuan. Mereka ingin mementahkan syariat Allah, ingin untuk mendiskreditkan apa yang turun dari sisi Allah, tetapi menggunakan sumpah supaya sumpah mereka mudah menjadikan siasat mereka, strategi mereka diterima sama orang yang mendengarkan sumpah itu. Karena ini ada kultur kemiripan dengan orang munafik, itulah yang menjadikan seorang mukmin hendaklah dia menghindari banyak-banyak sumpah dalam perkara yang sejatinya tidak memerlukan sebuah sumpah ketika memang tidak diperlukan. Sumpah itu pastikan bahwasanya sumpah itu dipakai pada takaran yang benar, tidak berlebihan.
Jadi jangan gampang-gampang bersumpah. Jadi nanti saya tidak mau ya di dalam mukadimah ini saya ingin menyampaikan jangan sampai ada seseorang lalu salah. Oh, orang yang bersumpah hanya atas nama Allah itu dicintai oleh Allah. Lalu kita akhirnya apa? Kita terlalu hulu, terlalu reaksioner, terlalu reaktif menggunakan segala sesuatu apapun, kemudian kita bersumpah demi Allah saya tadi nulis, demi Allah tadi saya sholat, demi Allah saya tadi ini. Tidak perlu semua perkara harus diberikan qasam. Karena itu ibaratnya kayak gula. Kalau terlalu banyak ngerusak kita malah. Jadi kalau boleh ya saya sampaikan, terlalu banyak sumpah itu kayak makan terlalu banyak gula. Kalau terlalu banyak makan gula kan nggak sehat untuk kita. Makanya sama. Kita terlalu banyak bersumpah. Kita terlalu banyak bersumpah itu justru bisa merusak, menurunkan harkat keimanan kita sendiri di hadapan Allah ketika kita terlalu banyak menggampangkan urusan sumpah dalam perkara yang remeh-temeh. Karena sumpah atas nama Allah yang maha besar, pastikan sumpah itu diturunkan, diucapkan pada perkara yang sejatinya memang besar dan memang diperlukan. Itu yang kita pahami. Sekarang mari kita bahas poin per poin yang ada di dalam masalah sumpah. Di dalam poin yang ke-11 ini ada beberapa poin yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, poin yang penting di dalam kita memahami bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bersumpah hanya atas nama Allah. Ini kita memahami bahwasanya persoalan perkataan itu merupakan salah satu bagian primer pada kehidupan kita. Kenapa saya katakan urusan perkataan itu merupakan bagian primer? Karena yang paling banyak memasukkan ke neraka itu adalah mulut, lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Aksara ma yudkhilun nas an-nara ala juwafan. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu lubang hidung, lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Berarti kalau salah satu persentase setelah diriset, setelah dilihat oleh Allah, setelah disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya perkara yang paling banyak memasukkan manusia itu adalah urusan mulutnya, maka ini menjadi persoalan primer. Makanya tepat ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apa perkara yang harus dijaga supaya selamat pada kehidupan di dunia dan di akhirat? Jagalah mulut kita. Makanya orang Indonesia sering mengatakan mulutmu harimaumu. Ini menjadi sebuah perenungan penting supaya setiap manusia itu tidak banyak. Supaya setiap manusia itu mereka selalu berpikir. Ya, selalu berpikir sebelum dia berucap. Karena setiap perkataan itu akan mengandung sebuah hisab yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya ada sebuah kisah cukup menyentuh hati. Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sakit, beliau pernah mengerang kesakitan. Beliau mengerang kesakitan. Lalu ada salah satu sahabat beliau, ya saya lupa namanya beliau, berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad bin Hanbal, saya khawatir erangan yang kita keluarkan ketika sakit merupakan perkataan yang nanti dihisab oleh Allah. Ya. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal mendengar perkataan itu, semenjak saat itu testimoni dari anaknya yaitu Abdullah berkata, semenjak sahabatnya membisikkan kalimat itu kepada ayah saya, semenjak saat itu ayah saya berusaha betul untuk tidak mengerang apapun sakit yang beliau rasakan sampai beliau wafat. Insyaallah ya. Nah tentunya saya akan mengambil sebuah perenungan ya, bukan kita membahas fikihnya. Kalau fikihnya ngerang ketika sakit tentunya boleh. Ini semata-mata karena waroknya, sikap berhati-hatinya para ulama terdahulu. Disinilah kita mengambil sebuah perkara. Masya Allah, itulah sejatinya ketika para ulama salaf itu mengerti tentang masalah primernya dalam kehidupan apa yang terucap pada mulut manusia. Mereka tahu betul ucapan manusia ini luar biasa. Perkara yang paling baik kalau ditempatkan pada tracknya yang benar itu perkara lisan. Perkara yang paling buruk yang bisa menyebabkan rusaknya kehidupan akhirat manusia itu juga karena urusan lisan. Makanya
Inilah yang menjadikan kita harus memahami urusan lisan pada perkataan manusia tidak dibiarkan sebagaimana kaum liberal ketika menempatkan urusan lisan lalu mengatakan atas nama kebebasan ekspresi. Nggak bisa kayak gitu. Kehidupan iman tetap ada aturannya. Aturan itu dibuat karena kita tentunya mengimani ada dua kehidupan yang harus dijalani, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Beda dengan kalangan liberal, dengan kebebasan berekspresi, walaupun kebebasan berekspresi ini tampaknya ambigu. Hanya dijalankan kalau ekspresi itu ditujukan untuk mendiskreditkan Islam, tetapi tidak dipakai kalau mendiskreditkan kepentingan dan agenda mereka. Itulah ambigunya mereka. Tapi inilah yang menjadikan kita harus memahami orang yang sedikit berbicara itu termasuk adalah orang yang baik, sebagaimana jendela yang tidak terbuka maka menyebabkan sedikitnya kotoran yang ada pada ruangan. Kita ini misalkan nggak usah ruangan ya, mobil ini kalau kita melewati sebuah jalan lalu kita buka jendelanya, jendela depan, jendela belakang, maka tentunya kotoran itu akan mudah masuk ke mobil kita. Setelah kita sampai, banyak kotorannya, banyak kerikil yang masuk ke dalam mobil kita karena jendelanya kita buka. Beda kalau kita berjalan melewati aspal, mobil itu kita tutup kacanya, maka meminimalisir kotoran yang masuk pada mobil kita. Sama, ucapan itu ibaratnya jendela mobil kita. Kalau kita sering bicara, dia sering terbuka, dalam semua perkara dia komentari, dalam semua perkara dia koreksi misalkan, maka akan menjadikan sesuatu itu mudah masuk ke dalam hatinya, yang akhirnya hati mudah menjadi kotor. Makanya betul kata Imam Ibnu Rajab, ada 4 perkara yang menyebabkan sakitnya hati. Jadi ada 4 perkara yang menyebabkan sakitnya hati, kata Imam Ibnu Rajab. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar peristiwa. Yang mana peristiwa itu Satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Jadi ada 4 perkara yang menyebabkan sakitnya hati, kata Imam Ibnu Rajab. Banyak bicara, banyak makan, banyak berinteraksi, dan banyak memandang. Pada dasarnya, memandang, berinteraksi, makan, berbicara itu mubah. Tapi kalau sudah berlebihan, dia kayak gula. Tadi kayak saya sebutkan, kayak gula. Apapun yang berlebihan itu kayak gula. Justru merusak. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Agama ini merupakan agama yang detail, mengatur masalah lisan. Makanya seorang mukmin itu adalah orang yang harusnya paling lurus lisannya. Harusnya hoax itu tidak menimpa kepada kaum muslimin. Kalau setiap kaum muslimin memegang erat, kuat bagaimana prinsip seorang mukmin itu harus lurus di dalam lisannya. Luruskanlah lisan kami. Ya. Luruskanlah lisan kami, karena dengan kita senantiasa memperhatikan apa yang keluar dari lisan kita, maka sebenarnya kita sedang menjaga investasi terbaik kehidupan akhirat kita ketika lisan kita tidak menjadi penyebab banyaknya orang masuk ke dalam neraka. Jangan dikira ya, masuknya orang ke dalam neraka itu juga karena urusan lisan yang simpel dan sederhana. Bukankah Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya ada seseorang dimasukkan ke neraka sejarak 70 tahun atau sejarak 70 musim disebabkan ucapan yang dia sampaikan, yang dia kira ucapan itu ucapan biasa, ma yarofihi ba'san, dia menganggap itu ucapan biasa,
illa ab'adahu Allahu minhu sab'ina kharifan. Tanpa dia sadari, ucapan yang pernah keluar dalam perkara yang dimurkai oleh Allah itu menyebabkan dia ditenggelamkan di dalam neraka sejarah 70 musim hanya karena ucapan yang dia anggap remeh, tapi dia tidak remeh di sisi Allah. Nah itu, makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya tidak semua perkara kita harus ngomong, tidak semua kita harus berkomentar. Ya, jangan jadikan mulut kita terbuka terus-menerus selayak jendela yang terbuka ketika sedang melaju kencang. Memang terkadang harus diam. Terkadang kita diam, terkadang kita tidak usah bicara. Terutama ketika pembicaraan kita sudah diwakili banyak orang yang lebih berilmu daripada kita sudah. Tidak usah ikutan, kita harus semuanya komentari. Tidak semuanya kita harus kelihatan pintar. Tidak semuanya kelihatan kita harus berbicara dalam setiap perkara. Karena urusan lisan itu urusan besar. Yang tentunya dalam urusan ini akan panjang hisabnya manusia di hadapan Allah di dalam urusan hisabnya. Dan ini penting, terutama bagi kalangan wanita yang mereka diberikan ujian dengan gencarnya dan banyaknya serta masifnya setiap ucapan yang keluar dari mulut mereka. Ini yang kita harus paham. Poin yang kedua yang kita pahami adalah bersumpah atas nama Allah itu termasuk pada kategori dan ranah akidah, termasuk pada ranah tauhid. Ya, jadi kalau sudah bersumpah, maka dia masuk pada ranah tauhid, dia masuk pada ranah fikih secara hukum, tetapi secara kedudukan dia masuk pada ranah akidah. Pertanyaan kita, kenapa masalah akidah, kenapa masalah sumpah ini termasuk pada ranah akidah? Ini saya pernah ditanya, kenapa sumpah itu masuk dalam ranah akidah? Jadi kalau kita buka kitab tauhid, kita buka kitab al-aqidah al-islamiyah gitu, inda ahli sunnah wal jamaah, atau kitab tauhid oleh para masyayikh, kita akan menjumpai dan kita akan mendapati bab sumpah itu dimasukkan pada kategori rumpun akidah. Kenapa ini? Karena sesungguhnya kita harus paham bahwasanya la yakunu fil qasam, la yakunu fil halaf illa bita'dim, wa ta'dimu khususan lillah. Karena sesungguhnya sumpah itu disertai pengagungan. Dan pengagungan itu miliknya Allah. Dan ini masalah tauhid. Kalau sudah pengagungan, ibadah, itu kan masalah akidah itu. Orang kalau bersumpah, dia mengagungkan apa yang dia jadikan menjadi landasan sumpahnya. Kan begitu. Saya bersumpah demi Allah, berarti saya mengagungkan Allah kan? Karena saya jadikan Allah untuk menjadi jaminan ucapan saya. Karena ini ada unsur ta'zim, ada unsur kita mengagungkan kepada Allah, dan unsur pengagungan itu merupakan bagian dari wilayah akidah. Ini merupakan bagian dari wilayah tauhid. Ketika ini merupakan bagian dari wilayahnya Allah, ta'zim itu hanya kepada Allah, maka hati-hati bahwasanya ketika kita lalu bersumpah, ketika tidak mengatur sumpah kita, lalu kita sembarangan di dalam kita bersumpah, tidak peduli tentang syariat bagaimana yang mengatur kita di dalam bersumpah, maka kita sudah masuk pada kategori persoalan akidah. Persoalan akidah. Makanya ini yang kita harus selalu perhatikan dengan baiknya. Ya. Jadi urusan sumpah itu urusan ketika kita sudah mengadukan kepada Allah. Ya, mengagungkan benda, mengagungkan sesuatu yang kita jadikan landasan kita bersumpah. Makanya orang yang bersumpah selain Allah itu bukan kategorinya dosa atau tidak dosa, dosa kecil atau dosa besar, tapi kategorinya syirik kecil atau syirik besar. Karena ini masalah tauhid. Nah, tentunya yang kita pahamnya, apa bedanya syirik kecil dan syirik besar? Syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Syirik kecil itu menghapuskan satu kebaikan atau dua kebaikan. Kalau syirik besar menghapuskan seluruh kebaikan. Itu bedanya syirik kecil dan syirik besar. Orang yang bersumpah atas nama selain Allah, misalkan ada orang bersumpah kepada selain Allah, maka dia terkategori syirik kecil kalau hanya bersumpah saja. Tapi kalau dia mengagungkan
apa yang dia sebutkan di dalam sumpah itu, sebagaimana dia mengagungkan Allah, itu juga sudah termasuk kategori syirik besar. Dan kita juga harus paham, walaupun syirik kecil, ini kategorinya syirik yang harus kita berhati-hati. Jangan lalu kita gampangan, sudahlah, cuma masalah sumpah doang. Jangan dianggap ini masalah kecil, ini masalah besar. Karena sudah masuk pada kategori sumpah. Jangan sampai keimanan kita kepada sumpah kalah kualitasnya dari keimanan Yahudi terhadap sumpah. Ini penting untuk kita paham. Jadi sekali lagi saya ulang kembali. Jangan sampai keimanan kita kepada sumpah itu kalah kualitasnya dengan apa yang dijadikan referensi Yahudi pada apa yang mereka lakukan ketika bersumpah. Orang Yahudi itu kalau bersumpah itu pada zaman Rasulullah, mereka tahu bersumpah itu hanya kepada Allah semata. Pernah terjadi sebuah riwayat dalam riwayat Muslim. Ada sebuah riwayat Muslim, ya, ada sebuah riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berkumpul bercengkrama dengan para sahabat, tiba-tiba datanglah laki-laki tua Yahudi. Laki-laki tua Yahudi ini lalu berkata kepada Rasulullah. Tentunya dia tidak mengimani Rasulullah, walaupun dalam hati kecilnya mereka tahu ini adalah Muhammad bin Abdullah, khatamun nabiyyin wal mursalin. Dia berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, innakum tusyrikuna billah." Datang Yahudi sudah tidak mau menerima Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, datang lalu dengan begitu congkak dia berkata, "Kamu dan sahabat-sahabatmu ini, innakum, kalian ini tusyrikuna billah, kalian ini berbuat syirik kepada Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyikapi? Rasulullah tenang, lembut. Rasulullah tidak reaksioner, langsung marah. Kamu itu al-maghdub, ya, kamu itu kamu adalah ad-dhalim. Enggak. Kadang-kadang kalau kita mendapati apapun isu, apapun yang ditujukan kepada kita dengan sebuah fitnah, kontennya tidak perlu terkadang kita reaksioner. Tenang, kayak Rasulullah. Ketika menghadapi ada orang yang kencing, Rasulullah tidak reaksioner. Rasulullah tidak langsung marah-marah yang menyebabkan orang Yahudi itu kencingnya lalu kemana-mana. Tidak. Rasulullah membiarkan sampai kencing itu selesai, baru apa yang dari sisa kencingnya itu baru ditaburi atau diguyur dengan air. Nabi ketika dikatakan ada laki-laki tua Yahudi. Laki-laki tua Yahudi ngomong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innakum tusyrikuna billah, kalian ini berbuat syirik sama Allah. Taquluna wal Ka'bah. Orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabatmu ini berbuat syirik karena para sahabatmu itu suka mengatakan demi Ka'bah. Ketika Rasulullah mendengarkan apa yang disampaikan oleh laki-laki tua Yahudi ini, apakah Rasulullah marah lalu membela diri, membabi buta, lalu fanatik atau taklid buta? Tidak, Rasulullah justru menerima itu karena yang disampaikan laki-laki tua Yahudi itu benar adanya. Allah itu membuktikan kepada kita bahwasanya orang Yahudi itu tahu ilmu tapi tidak mau beramal dengan kebenaran yang sudah sampai kepada mereka. Makanya sampai urusan syirik dalam masalah sumpah saja mereka tahu dan mereka pernah mengkoreksi para sahabat pada saat itu. Ketika mereka mengatakan innakum tusyrikuna billah, kalian tuh berbuat syirik. Kalian tuh berbuat syirik karena kalian mengatakan demi Ka'bah. Padahal kita tahu Ka'bah itu adalah makhluk dan bersumpah dengan atas nama makhluk. Orang Yahudi itu tahu itu tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengingatkan para sahabat, "Fala taqulu wal Ka'bah wa qulu wa rabbil Ka'bah." Mulai sekarang kalian nggak boleh ya. Kalian yang suka mengatakan demi Ka'bah, ini siapapun yang suka mengatakan demi Ka'bah tidak boleh bersumpah dengan atas nama Ka'bah karena Ka'bah itu makhluk ciptaannya Allah. Tapi katakanlah wa rabbil Ka'bah, demi Rabb yang menguasai Ka'bah, dan itu adalah Allah. Ini riwayatnya sahih. Dari pelajaran dialog ini akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati hal yang penting. Jangan sampai cara kita di dalam bersumpah dan cara kita untuk menghormati syariat sumpah itu kalah kualitasnya dengan Yahudi. Ketika Yahudi saja yang mereka menjadi zalim,
tersesat itu, mereka saja tahu bagaimana sumpah yang benar di hadapan Allah. Itu Yahudi loh. Bukankah kita yang lebih berat dengan kebenaran sebagai pengikutnya Rasulullah? Nahnu ahaqqu wa aula. Kita ini lebih berhak dan lebih prioritas bagi kita untuk mengucapkan yang benar daripada orang-orang yang mereka dikatakan oleh Allah tersesat lagi, mereka tersesat lagi, mereka terlaknat gitu. Maka ini yang menjadikan kita memahami, jangan diseremehkan, Allah cuma sumpah kok. Jangan diremehkan dengan kata-kata semacam itu, supaya kita memahami dari dialog yang tadi saya sampaikan itu menunjukkan kepada kita betapa perkara itu adalah perkara yang harus selalu difikirkan. Makanya diucapkan. Pastikan salah satu di antara komponen di dalam kita berkomunikasi, kita harus memahami bersumpah. Ya, kalau kita nanti punya anak, punya istri, sudah mulai menanamkan, nak, kalau kamu nanti harus bersumpah, kalau satu waktu memang kamu harus bersumpah, pastikan bahwasanya kamu menyebut di dalam sumpahmu memakai nama Allah yang menguasai alam semesta. Karena sumpah itu pengagungan, dan pengagungan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau mau diberikan kepada selain Allah, jatuhnya di dalam perkara syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung keyakinan kita kepada apa yang kita jadikan sumpah. Mungkin ada yang menggambarkan cuma syirik kecil. Betul, memang syirik kecil, tapi itu syirik. Betul, itu syirik kecil, tapi kan kalau terus-menerus akan menjadi sebuah perkara besar. Bukankah gunung tidak akan terbentuk kecuali karena kerikil yang terkumpul? Nah, itu yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Ya. Ini yang kita harus paham. Jadi poin yang kedua yang kita harus paham, kita sudah mulai memahami nih, kenapa di dalam kita bersumpah masuk pada ranah akidah. Ya, kita bersumpah itu di dalam ranah akidah. Nah, tentunya sumpah itu juga di situ ada sebuah kelonggaran. Nanti kita akan bahas ya, kelonggaran di dalam sumpah. Artinya kalau orang bersumpah tidak memenuhi sumpahnya, apa yang harus dilakukan itu juga ada. Tapi memang rumpun dan wilayah dari sumpah itu masuk pada wilayah akidah. Karena sumpah itu di dalamnya ada pengagungan yang besar kepada apa yang dia jadikan untuk bersumpah. Itu yang kedua. Yang ketiga, بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Yang ketiga, ya, kalau kita tentunya ada yang bertanya, kita kan nggak boleh nih bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Kan kita bersumpah itu harus dengan atas nama makhluk. Ya, apa bersumpah atas nama Khalik pencipta, yaitu adalah Allah. Pertanyaannya orang awam tuh biasanya adalah, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Karena Allah bersumpah dengan makhluk. Allah bersumpah dengan waktu subuh, Allah bersumpah dengan waktu asar, Allah bersumpah dengan kuda perang, Allah bersumpah dengan mereka yang membersihkan hati gitu loh. Maka jawabannya apa? Kok Allah bersumpah aja dengan makhluk kok? Ya kan?
wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, wasubhi, demi waktu subuh, wal asri, waktu asar, wal adiyat, demi kuda perang. Loh, kan Allah bersumpah dengan makhluk. Bersumpah dengan makhluk. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Nah, ini pertanyaan yang mungkin bagi sebagian dari kalian sudah bisa menjawab. Tapi mungkin sebagian dari kita masih bingung. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk tetapi kita diharamkan untuk bersumpah atas nama makhluk? Pertama, tentunya hukum bagi Allah dengan hukum bagi makhluk tentunya beda. Kan tentunya berbeda ya. Hukum yang ditetapkan bagi Allah dan bagi manusia sebagai makhluknya tentunya berbeda. Yang kedua, kita harus paham, Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi kitalah yang ditanya oleh Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang ditanya oleh Allah. Jadi jangan suka nanya, kenapa sih begini, kenapa sih begitu? Orang yang suka nanya-nanya tentang apa yang Allah perbuat itu merupakan bagian dari kriteria orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh itu disifati adalah mereka senantiasa. Mereka tuh suka bertanya-tanya. Mereka suka bertanya-tanya tentang apapun yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kita mendapati dan kita menjumpai, ya, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib. Kita mendapati di dalam surat Al-Baqarah 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib. Kita menjumpai Allah itu mensifati ketika Allah itu mengubah kiblat bagi kaum muslimin dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram, maka banyak orang bertanya, ini kenapa kok berubah lagi? Kenapa dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram lagi? Ini kan berubah-ubah ini. Maka Allah di dalam surat Al-Baqarah 142 mensifati orang yang suka banyak nanya-nanya semacam itu dengan kata sufaha, orang yang bodoh. Nah, artinya bahwasanya dalam banyak perkara itu terkadang apa yang Allah tetapkan tidak perlu ditanya yang sampai menjadikan kita sebenarnya tidak membutuhkan jawaban dari itu, kecuali kita harus mengimaninya saja. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita pahami, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk setelah jawaban yang pertama? Karena sesungguhnya Allah itu bersumpah dengan makhluk, kata para ulama, karena keagungan perkara-perkara yang Allah jadikan perkara itu, Allah jadikan sumpah atas dirinya. Jadi misalkan Allah bersumpah wasubhi idza tana, wasubhi, yaitu demi waktu subuh. Berarti keagungan waktu subuh itu besar di sisi Allah, sampai Allah bersumpah dengan waktu subuh. Makanya 24 jam rotasi waktu yang kita lewati, yang paling utama sepertiga malam, subuh, duha, langsung melompat ke waktu asar. Itu waktu-waktu yang paling besar kedudukannya di sisi Allah, waktu subuh. Makanya waktu subuh sampai dikatakan Hasan al-Basri, kenapa waktu subuh itu tenang, merasakan kedamaian? Karena orang munafik belum bangun dari tidurnya. Pemaksiat malam, mereka terlelap dalam tidurnya setelah kelelahan di dalam bermaksiat. Pemaksiat siang, mereka belum bangun dari tidurnya. Makanya waktu subuh itu waktu yang luar biasa. Bangunkan anak, bawa ke masjid. Makanya Allah bersumpah dengan waktu subuh. Allah bersumpah dengan kuda perang. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang? Karena kuda itu merupakan makhluknya Allah yang paling cepat merespon panggilan Allah untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Maka yang melesat itu adalah kuda tanpa ada merasa takut kuda itu. Mereka melesat ke front terdepan di dalam peperangan pada zaman Rasulullah. Makanya Allah bersumpah dengan kuda. Allah bersumpah dengan waktu asar karena keagungan waktu asar. Makanya orang yang meninggalkan sholat asar berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat duhur. Itu menunjukkan keutamaan dari makhluk atau keutamaan perkara yang Allah jadikan perkara itu untuk menemani di dalam sumpah kepada dirinya.
Allah bersumpah dengan orang yang mensucikan jiwanya, itu berarti menunjukkan orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan hatinya. Jadi dalam pelajaran sumpah yang dilakukan oleh Allah, ada pelajaran langsung untuk kita. Agungkanlah perkara-perkara yang Allah jadikan perkara itu, dijadikan Allah untuk bersumpah dengan apa yang Allah terangkan. Itu menunjukkan pelajaran. Allah ingin menerangkan kepada kita dengan lewat sumpahnya, supaya manusia memberikan respon, memberikan perhatian, memberikan konsentrasi kepada perkara-perkara apa sih Allah bersumpah. Pada perkara itu kita harus menggali. Ada informasi terbaik kata Allah sampai ketika Allah bersumpah dengan perkara itu. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Itu bersumpahnya Allah. Jadi Allah itu bersumpah dengan makhluk. Ya Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Dan kitalah yang ditanya. Dan hukum bagi Allah tentunya beda dengan hukum bagi manusia. Dan bersumpahnya Allah dengan makhluk menunjukkan kepada kita pelajaran-pelajaran besar yang Allah kirimkan. Pelajaran-pelajaran besar yang Allah kirimkan. Supaya kita memprioritaskan perkara-perkara yang Allah bersumpah dengannya. Yang dengan perkara itu akhirnya kita mendapatkan pelajaran-pelajaran terbaik dari sumpah-sumpahnya Allah. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami itu. Jadi kita pada kesempatan ini, ya ini merupakan prolog yang kedua kalau tidak salah, atau yang pertama tentang masalah sumpah. Ini menunjukkan kepada kita ya, betapa pentingnya masalah sumpah dan betapa tidak bolehnya kita di dalam bersumpah itu meremehkan dan menganggap sebelah mata. Sekali lagi, jangan sampai pengetahuan kita tentang sumpah kalah dengan pengetahuan orang Yahudi tentang masalah sumpah. Dan jangan sampai kualitas kita di dalam mengucapkan sumpah, jangan sampai kualitasnya lebih buruk daripada Yahudi ketika mereka mengucapkan sumpah. Ketika orang Yahudi aja tidak mau bersumpah kecuali kepada Allah semata. Sumpah ini merupakan perkara akidah, karena masuk pada ranah akidah, karena di dalamnya ada pengagungan. Dan sumpah ini merupakan perkara yang tentunya berbeda antara sumpahnya makhluk dengan sumpahnya Allah. Karena sumpahnya Allah itu sumpah yang tidak terikat apapun kecuali sesuai dengan kemahabesaran Allah. Dan tidak Allah bersumpah dengan makhluk kecuali salah satunya menjelaskan tentang perkara besar yang Allah ingin berikan. Ya, tentang perkara besar yang Allah ingin berikan pada pelajaran ketika Allah bersumpah dengan sesuatu. Nah, inilah pelajaran kita pada kesempatan malam kali ini bersama dengan Majelis Ta'lim Al-Basirah. Nah, tentunya saya pada kesempatan malam kali ini, saya mohon maaf sekali tidak bisa dan belum bisa membuka tanya jawab karena qadarullah kondisi rumah yang belum memungkinkan pada kesempatan malam kali ini. Tentunya insya Allah ini tidak mengurangi keberkahan yang kita ingin dapatkan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bisa maksimalkan dengan tanya jawab. Nah, semoga kita semuanya yang dikumpulkan pada kesempatan malam kali ini, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam kita mengikuti syariat. Karena syariat itu tidaklah syariat diturunkan kecuali membawa kebaikan sebagaimana air hujan. Tetapi banyak manusia justru memakai payung untuk menolak air hujan yang membawa kebaikan itu. Banyak orang yang tidak tahu syariat itu memuliakan dia, tapi justru dia menolak syariat. Nah, semoga kita dikuatkan dalam perkataan, selalu berucap yang benar, dan kalaupun kita harus bersumpah dengan menggunakan syariat yang benar. Kita baru belajar 3 poin. Pertama, yaitu tentang masalah primer kehidupan manusia terletak pada lisannya. Yang kedua, sumpah itu terletak pada ranah akidah karena di dalamnya ada pengagungan, dan jangan sampai kualitas kita bersumpah kalah dengan kualitas Yahudi. Dan yang ketiga, sumpahnya Allah dengan makhluk itu dengan tujuan semacam apa. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that
I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to